Kenapa? Kenapa boy? Ada masalah boy? Baju gue udah party people parah gak sih? Kemeja bunga-bunga, kacamata hitam, YOLO. Alright, gue mau cerita sesuatu nih cuy. Jadi minggu ini bakalan ada acara hits di Indonesia gitu ya, yang menurut gue tuh cringe banget gitu. Jadi kalau yang belum tahu, minggu ini tuh ada The Most Rave Party Wanted in Indonesia, aka Jakarta Warehouse Project. Dan setelan gue udah party people banget. Party people gak sih? Ketuaan? Enggak kali boy. Ini udah paling catchy cuy. Sans banget gitu loh, dingin. Dan Jakarta Warehouse Project ini dibalut oleh DJ yang hits, international, local, dan keseruannya juga bakal dirasain oleh puluhan ribu cowok dan cewek gitu ya. Dalam satu tempat, cowok dan cewek yang dimana kulit-kulitnya tuh berkeringat dan menempel jadi satu. Udah gak bisa gitu dibedain cowok-cowok bau tinja iblis sama cewek-cewek yang ketek-keteknya kuning-kuning mozzarella gitu ya. Jadi bener-bener crowdnya tuh rame parah. Dan kumpulan remaja hits ibu kota pun bersatu di satu tempat ya. Kalau di Jakarta Warehouse Project tuh cuy ya, mulai selebgram, influencer, kan, artis, itu semua dalam satu tempat. Apalagi anak muda lulusan Fable, Lucy in the Sky di situ semua gitu cuy ya. Anak-anak yang hypebeast, estetik, fotonya begini. Dalam keramaian itu, orang-orang hypebeast dan hits itu pada datang semuanya begini, rame-rame. Coba lu bayangin gitu gimana rasanya orang-orang tersebut ada di satu tempat gitu kan. Semua bajunya tuh mahal gitu loh cuy. It's like, awas Supreme gue keinjek gitu kan kalau pakai sepatu yang Supreme. Atau awas tas Off-White gue kesunut rokok gitu kan. Karena rame banget, banyak yang rokok juga gitu. Dan lu di sana cuma pakai selempang Adidas gratisan dari beli sepatu futsal gitu. Kayak kurang kece aja, kurang fit gitu di acaranya gitu. Sedih sih memang. Dan bukan anak-anak hits ibu kota doang men gitu yang datang ke sana gitu cuy. Kayak seluruh dunia juga pada datang gitu. Yang which is tuh like, it's like 30% orang luar Indonesia tuh datang gitu. Menyelimuti keramaian yang ada di sana gitu cuy. Dan di video ini gue mau ngejelasin tips kalau lu mau DWP-an gitu cuy ya, yang menurut gue tuh cringe banget gitu. Biar lu tuh di sana selamat, survive. Kayak ada apa sih di acara begituan gitu. Vibe-nya tuh gimana sih gitu. Dan ini udah pasti ya baju andalan gue ya kalau ke rave party gitu ya. Dingin, tipis. Asik aja gitu, kayak lu mau joget asik juga gitu ya. Walaupun gue ngerasa cringe aja gitu, kayak apaan sih gitu. Boketek, joget-joget depan speaker. Ada apaan sih ini nyet gitu. Ya tapi memang gue gak bisa bohong gitu kalau baju-baju kayak gini tuh enak gitu cuy ya. That's why gitu dari awal sampai akhir karir gue di YouTube pun gue sering banget pakai baju-baju kemeja-kemeja gini gitu. Chill banget gitu. Oke, tips nomor 1 ya kalau lu mau DWP-an gitu ya. Biar lu tuh asik parah gitu, ngeblend, lu harus punya banner yang berotot gitu. Biar lu tuh bisa kayak mamprang gitu cuy. Segede Deddy Kobuzer lah minimal gitu cuy. Jadi kalau lu mau nerabas crowd tuh gampang banget gitu. Awas boy gitu, kayak sans parah gitu. Dan apalagi lu bisa dilatin sama cewek-cewek dan bicis-bicis gitu, bicis-bicis di sana gitu. Pasti lu laku banget lah gitu. Even though bau badan lu bau tinja iblis tetap. Udah gitu yang kedua, kalau lu ke DWP lu jangan jadi artis gitu. Lu jangan jadi artis kalau menurut gua. Cringe gitu. Karena kalau lu jadi influencer gitu kan, kalau lagi skui parah gitu kan, ada fans lu gitu kan kayak gak enak aja gitu. Be normal aja, be normal. Orang biasa kayak gua gini, kayak follower cuma 280 ribu gitu ya, subscriber 800 ribuan gitu ya. Kayak orang biasa aja, sans. Jangan jadi artis, jangan jadi public figure kalau mau kesana. Karena banyak banget nanti orang-orang yang notice lu gitu kan. Di situ lu mau selingkuh, nyari ani-ani, atau lu nyari kims gitu kan, atau lu lagi kenceng banget, banyak yang nanyain, ngobrol kan jadi gak enak. Gitu boy. Tips selanjutnya yaitu jangan mau terima barang dari orang lain, apapun itu. Karena namanya di DWP itu kayak banyak banget orang-orang mabuk lah ya. Gak suka gitu gue tuh kayak gitu tuh. Cringe gitu ya. Karena banyak yang bermabuk-mabukan gitu. Biasanya banyak banget juga orang-orang yang so edgy. Orang-orang cupu so edgy, terus udah gitu dia beli minuman banyak, terus dibagi-bagiin gitu ke teman-temannya. Dan teman-temannya juga gak kuat. Yang sok-sok keren aja ya di depan ceweknya gitu, atau cewek yang lagi dideketin sama dia gitu kan ya. Dia tuh ngebagi-bagiin juga minuman ke orang-orang terdekat yang ada di situ, sekitar situ. Jadi kalau ketika ada orang cupu-cupu edgy yang sok-sok bagi minuman, lu jangan mau. Sok keren doang dia gitu ya. Karena takutnya kalau ketika lu ikutan minum juga dari botol yang sama, takutnya lu kena hepatitis C. Lebih parah lagi Ebola gitu. Jangan. Makanya menurut gue cringe banget gitu. Apalagi orang cringe kayak gitu ya. Jangan. Oke? Tapi kalau lu ngerasa gak cupu ya, lu minum aja, nikmatin aja tuh orang minumannya. Tips selanjutnya, domdug. Lu ke acara rave party harus punya domdug. Ini contoh domdug nih. Dompet dugem gitu ya. Ada kartu kredit ya yang gak ada isinya gitu, udah limit. Atau kartu debit gitu ya yang isinya cuma cukup buat lu balik doang. Di sini pun cukup untuk recehan lah ya. Dan gak repot, kayak masuk ke celana atau ke sini pun gampang banget gitu. Atau mau nyelipin kondom juga terserah lu lah. Be safe. Gue tidak mengajarkan, tapi be safe. Karena jangan melakukan hal-hal yang gak bener gitu. Hal itu yang bener, positif. Tapi biar aman, positif dan aman ya, bawa domdug.
dompet dugem. Misalkan lu punya dompet Gucci gitu kan, jatuh keinjek, Gucci gitu kan, sayang gitu cuy. Daripada lu make setelan ribet gitu kan, jaket, botas, jaket Mbappe gitu kan, kena kulit yang bau itu gitu, yang keringetan gitu kan, sayang gitu cuy. Jadi mending simple aja, gak usah bawa apa-apa, setelan asik aja, singlet aja, pokoknya yang bikin lu gak repot, nyaman, jadi semuanya aman. Be safe. Menurut gue itulah beberapa tips ya untuk DWP-an gitu ya. Dan gue juga mau ngasih tahu ke lu bahwa di sana tuh lu bakal menemukan orang-orang aneh gitu ya. Orang-orang aneh yang bakal gue jelasin di sini gitu. Makanya kenapa cringe banget gitu menurut gue gitu ya. Ngapain sih orang kesana gitu. Kayak mau dengerin lagu di rumah juga bisa gitu. Salah satunya yaitu pasangan tua yang pasti lu pertama kali ketemu ya. Pasangan tua ini bisa dibilang baru nikah atau enggak ya. Yang semasa mudanya ketemu pasangannya di diskotik zaman 80-an. Dan dia tuh kayak kangen gitu vibe-nya clubbing. Jadi ya dia datang ke DWP. Dan dia tuh pengen dengerin lagu trance sebenarnya, cuman karena DWP itu EDM gitu ya, kebanyakan, jadi kayak like mereka agak sedikit kesel gitu dan ngomongin masa lalu. Lu dulu gue di stadium tuh asik banget gitu, lagunya tuh nendang banget, kenceng abis. Cuman sekarang gue udah tua, stamina gue udah kurang ya, Bo. Biasanya pasangan tua itu ketika datang cuma nonton artis hits aja karena dia cuma mengerti itu doang, DJ-nya kayak Martin Garrix misalkan, udah nonton Martin Garrix pulang, terus kayak cerita gitu sama istrinya atau sama temen-temennya gitu, kayak ngebahas ulang zaman stadium gitu, kayak wah, dan ngebahas umur gitu. Itu pasti lu ketemu banget di sana. Kedua, bocil ganggu, ya udah pasti. Itu setiap event, setiap momen, setiap tempat, apapun halnya gitu ya, apapun bentuknya, pasti ada bocil ganggu ya. AKA maba-maba so edgy gitu, yang maksain datang bilang ke emaknya tuh PKL gitu kan di suatu tempat gitu, kayak di Bojong Gede ngurusin kambing padahal datang ke DWP gitu ya. Dan uang PKL pun dipakai untuk beli tiket DWP, maksain gitu cuy ya. Dan mereka tuh riuh gitu biasanya. Kenapa ya? Kayak mereka tuh datang lari-larian terus ketawa-ketawa gitu. Dikit ketawa gitu. Orang kan kayak like deng. Terus belanya apaan sih gitu kan, kayak ganggu vibe lu di sana gitu. Udah gitu ada juga cowok-cowok dan cewek-cewek party people. Biasanya kalau cowok-cowok party people itu grup cowok yang pakai baju tuh bugil gitu ya. Kalau nggak bugil kutang minimal. Udah pasti jelas ya bawa tinja iblis, sudah pasti. Dan mereka tuh lari-lari. Mau badannya bagus, mau badannya gendut, mau berlemak, pasti mereka tuh grup gitu ramean. Mau cowok mau cewek terus lari gitu. Kayak boy sini boy, lari. Martin Garrix out of nowhere gitu kan. Kayak menerobos crowd gitu, pengen paling depan gitu. Gitu loh cuy. Lalu gitu biasanya dia bikin circle pit gitu men, muter, dan selalu ada komandonya. Itu yang gue nggak paham, kayak ada komandonya gitu loh. Ramean gitu, itu pasti ada banget, the party people. Next ada lagi orang yang bakal lu lihat itu The Sabian, Sabi gitu anaknya tuh. The Sabian itu bisa dibilang ya itu cewek ya, cewek hot di sana ya. Igers yang lu suka kepoin gitu kan di Instagram, artis-artis, model-model dari mulai Edan sampai ke Edun. Itu tuh ada berbagai bentuk wanita dengan keindahannya, The Sabian. Dan pasti bikin hashtag itu vibe gitu. Itu udah pasti banget. Lu pikir tuh cewek-cewek itu gampangan gitu ya? Aduh. Mimpi boy. Lu gak akan bisa dapet desabian boy. Entah itu desabiannya udah punya om-om, atau udah punya cowok, atau punya teman-teman yang ngelindungin gitu. Dan lu mau kenalan tuh gak bisa gitu cuy. Karena lu bakal kalah sama bule gitu cuy di sana cuy, yang lebih gedong. Next bakalan ada orang-orang the fuckboy ya. Miris gitu. The fuckboy itu miris ya. Datang berdua, mungkin sendiri gitu ya the fuckboy itu ya. Karena masih mau mencari wanita-wanita yang kesepian atau tidak bisa pulang. Padahal ujung-ujungnya mereka gak dapet juga gitu cuy, karena ya kalah sama bule, kurang gedong. Dan baju-baju setelan fuckboy itu udah kelihatan banget ya, ngetat di atas, bawahnya kecil gitu. Even badannya indah gitu ya, dengan kelemakannya itu. Dan pasti tampang-tampangnya tuh sok guns gitu loh. Kenapa harus nyurang gini gitu ya, kenapa ya, kenapa gak santai aja gitu, happy gitu aja, happy. Gak usah gitu, kayak gitu, kenapa ya, sans aja gitu. Apalagi kalau misalkan dia ngeluarin lidah itu, gaya andalan fuckboy men. Gak tau kenapa mereka kok bisa gitu gaya-gaya lidah gitu ya. Fuckboy. Itulah beberapa tips kalau lo mau ke DWP gitu ya, yang menurut gue cringe banget gitu. Banyak orang-orang yang aneh gitu menurut gue. Kenapa ya? Ngapain sih suka ke situ gitu? Ngapain sih suka tempat-tempat kayak gitu? Gue aneh gitu. Orang penuh gitu loh, asap rokok di mana-mana gitu kan. Udah sampai membentuk love gitu kan, berminyak gitu kan, bau-bau tinja gitu. Gue nggak paham gitu orang kenapa suka ke sana gitu cuy. Dan penjelasan selanjutnya gue mau bikin sedikit challenge ya. Karena kalau ketika lo udah beres DWP, pasti banyak banget orang-orang yang ngepost dengan captionnya tuh vibe, squad goal
gitu loh. Atau nggak chill, itu udah pasti parah. Fix 100% legit yang gue omongin ini bener. Lu cari aja di hashtag DWP, pasti ada di situ cuy. Dan gue bakal memulai challenge ini kalau ada orang yang ngeposting pakai hashtag yang seperti tadi gue jelaskan, gue bakal makan ricis level 5 ya, biar agak seru aja gitu ya, biar vibe. Ini ricisnya bro udah dingin lagi anjing. Ricis level 5 nih cuy. Baunya juga udah ads gitu bro. Foto pertama coba kita cek. Oh nggak ada, DWP 16 ya. Ini yang zaman dulu nih. Iris kuping gue yang 2018 pasti banyak hashtag tersebut cuy. Atau nggak harus pakai hashtag lah, cuman tulisan kata-katanya aja gitu boy. Kita cek lagi ada nggak vibe gitu ya, chill, squad goals kayak gitu-gitulah. Throwback Indonesia Jakarta nggak ada ya. Masih aman ya Korigor ya, belum makan ricis ya. Ini kenapa orang Indonesia seneng banget masukin hashtag tapi nggak relate sih sama fotonya. Fuck, what a night. Pasti what a night. Coba ini. Buset, ini panjang parah anjing. Bikin undang-undang nih orang euy. Squad goals tuh kan bener. Tuh kan bener kan? Singapore also even said reply comment to us squad goals anjing. Tuh, gue udah bener cuy. Kata gue juga pasti kalau posting DWP ada tulisannya squad goals dude. Oke, gue menikmati tantangannya. Kita makan one bite chicken wings man. Pedas. Pedas. Squad goals. Hashtag squad goals. Fucking hell man. Kita nyari lagi ya. Party goer anjing, bangsat yang party goer anjing. Nah ini coba. Inilah momen seru rave party ya. Chill kan, even di summer and chill. Udah pasti coy. Udah pasti bener kata gue juga. Pasti setiap caption orang itu ada vibe, chill, squad goals. Oke, kita makan lagi coy. Udah pasti pars. Pedas. Pedas teman jalan. Pedas ah. Pedas. Chill parah. Love the vibes tuh kan ada kan, love the vibes anjing. Selalu ada anjing di caption, komen selalu ada men. Aduh bangsat yang menyiksa gua anjing. Love the vibe man. Love the vibe man. Ya walaupun misalkan menurut gue DWP itu cringe banget gitu ya cuy. Ya cuman gue datang sih memang tiap tahun sih gue ya. 2013, 2015, 2016 dan captionnya The Squad. What the fuck dude? Kenapa teman gue harus pakai caption The Squad gitu loh? Fucking hell man. Lus, kuat gue anjing. Jatuh lagi. Tisu. Dan 2016 juga gue ikut gitu ya. Dan gue posting The Squad. Fuck man, kenapa gue harus bikin The Squad gitu dude? God damn me mind. Gue strong boy. Squad goals. Ya walaupun udah 4 tahun berturut-turut gue datang gitu ya. Walaupun cringe ya memang seru sih cuy sebenarnya sih cuy ya. Dan apalagi sekarang di Bali gitu men. Ya kali nggak nonton gitu kan ya DWP di Bali. So kalau ketemu gue ya say hi lah. Dan gue bakal ngebales kata-kata ini. Kalau ketemu sama gue kalau udah lewat jam 2 pagi atau jam 1 pagi bakal gue say beko dengan kata-kata terbaik ya. Kalau udah lewat jam 2 pagi. Pokoknya have fun this year. Bro-bro juga semuanya mudah-mudahan akhir tahun ini, tahun 2018 ini menjadi keberkahan buat lo. Apapun bidang lo, apapun pekerjaan lo. Stay tune sama gue terus. Thank you for your support. Saya terus dengan gue, saya akan sebut baik. Keep it real. Let's take a time. Being crazy, you and me. No jealousy.